bicara mengenai fleksibilitas di bidang ekspor. Ya, kita coba agak nyantai ya. Kita bicara isu-isu yang lebih ke arah soft skill mengenai apa yang terjadi, apa yang akan kita hadapi, dan apa yang akan kita lakukan apabila kita melakukan ekspor. Nah, di sini adalah mengapa fleksibilitas itu penting dalam bisnis ekspor. Nah, poinnya di sini ya. Kita tentunya dalam yang namanya ekspor, sebenarnya bukan hanya ekspor aja, hampir semua bisnis itu menghadapi yang namanya persaingan ya. Makanya kita harus fleksibel. Jadi fleksibilitas itu dipentingkan apabila kita menghadapi persaingan yang ketat ya. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita mengikuti tren pasar yang terus berubah. Ya. Nggak ada yang stagnan, ya, selalu berubah. Dari jenis barang, ya, dari jenis konsumsinya, dari situasinya, kondisi. Beberapa tahun lalu kita menghadapi situasi COVID global ya, di mana pertemuan face to face orang ke orang itu sangat-sangat dibatasi, mekanismenya berubah. COVID sudah berlalu, tapi tetap ada sisa-sisa COVID yang orang lebih senang, enak sekarang kalau bisnis lebih baik, kebanyakan work from home. Ya kan? Nah, beberapa perusahaan masih mengaplikasikan itu. Ternyata bagi perusahaan juga ternyata lebih efisien ketimbang menghadirkan orang datang, nggak banyak yang bisa dilakukan secara optimum. Ya kan? Nah, kalau dia secara daring, jauh dia bisa melakukan banyak hal. Itu sudah berkembang karena ternyata itu demand, ya, demand dari pekerja, ya, dan perusahaan juga mengikuti. Ternyata dari pihak customer juga banyak yang sudah mengiyakan demikian. Kemudian bisnis attire, berpakaian, zaman dulu yang hubungan trading internasional orang pakai jas, pakai dasi. Sekarang orang sudah banyak yang menggunakan dengan casual. Ya, ini adalah tren, ya. Nah, kemudian apalagi kita harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah dan regulasi. Ya, ada regulasi-regulasi, regulasi ketenaga kerjaan, regulasi dari produksi, regulasi dari tata niaga ekspor ataupun impor. Nah, kemudian fleksibilitas itu juga penting apa? Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang sangat beragam. Ya. Banyak contoh, ya kan, kita harus fleksibel apabila ternyata ada pelanggan yang menghendaki kemasannya mungkin kemasan tidak curah, ya. Ada kemasannya maunya kemasan yang sudah siap untuk handy, yang mudah dibawa, mudah dipindah tangankan, mudah ditransportasi, mudah dijinjing, ya kan. Nah, jadi itu adalah situasi-situasi yang harus kita sesuaikan. Kita harus fleksibel. Bentuknya apa ya? Kita harus beradaptasi ya dengan situasi. Nah, sekarang memulai bisnis ekspor, ya kan? Bagaimana nih memulai bisnis ekspor? Jadi memulai bisnis ekspor ataupun segala macam bisnis ya, itu kita harus mengukur. Jadi mulailah kita melakukan bisnis itu dengan mengukur kemampuan serta kapasitas yang kita miliki. Ya, kenali dan pahami produk atau jasa yang kita punya. Jadi kalau kita pahamnya katakanlah kita bermain di kopi, ya, karena kita keluarga dari petani kopi yang punya kopi, mendanam kopi mungkin sudah tahunan, belasan tahun, puluhan tahun malah, ya, kopinya sudah ada, sudah di roasted, ya itu yang kita pahami. Dan tiba-tiba kita beralih menjadi mau bermain bisnis di bidang peternakan ayam atau ayam fillet atau ayam frozen, jauh. Jadi mulailah dari yang kita kenali. Kenapa? Lebih mudah buat kita untuk memahami bisnisnya, mungkin juga sudah ada chemistry-nya. Yang lebih penting lagi, mungkin sudah ada DNA kita di bisnis itu. Jadi ini penting ya, kita untuk memulai bisnis itu kenali dulu, pahami dulu
kapasitas dan kapabilitas kita untuk menjalankan bisnis tersebut. Peluang bisnis itu sebenarnya berlaku universal. Siapa saja bisa melakukan. Ya. Anak-anak muda terutama sekarang lebih energik, ya kan? Atau juga malah mungkin kalangan-kalangan produktif ya, kadang-kadang purna bakti ya, kalau dibilang pensiunan juga mungkin eh, hanya karena batasan usia ya yang ditentukan oleh regulasi, tapi dari sisi produktivitas besar kemungkinan mereka masih mampu, masih mapan, masih siap. Nah, apa nih peluangnya? Kan kita mengukur tadi ya, ada satu kelebihan kapabilitas daripada katakanlah pensiunan, saya minta maaf mungkin lebih tepat dikatakan sebagai purna bakti ya, mereka apa akan punya waktu yang lebih fleksibel ya. Yang kedua, punya beragam pengalaman, dan yang ketiga punya jaringan luas yang sudah terbentuk selama masa kerja mereka. Ini nggak bernilai ya, bukan nggak bernilai, tak ternilai, minta maaf saya kalau tak ternilai harganya ya. Nggak semua orang bisa ya, untuk bisa mendapatkan jaringan yang luas yang sudah terbentuk tahunan ya, artinya dia sudah harus ada di bidang itu bertahun-tahun. Ini nggak dipunyai oleh pebisnis pemula yang mungkin pebisnis dalam hal ini mungkin generasi-generasi muda ya. Tapi generasi muda ini jangan salah, mereka punya penuh ide-ide yang sangat kreatif ya, punya semangat yang tinggi, dan yang paling penting juga mereka punya kemampuan adaptasi yang baik dengan situasi dan kondisi. Yang paling gampang apa? Ya adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Coba dikasih satu handphone smartphone, lebih mudah anak-anak sekarang gitu kan, cepat cepat mereka bisa mengenali. Tapi dikasih ke generasi yang ya mungkin seumuran saya ya, dikasih itu apa nih, gimana nih, ya kan? Dikasih WA, ya hanya bisa buat kirim, ya kan? Kirim gambar, mungkin kirim dokumen, dikasih Instagramnya dibukain, bingung, bingung gimana nih pakai ya kan? Tapi nggak mau, mereka punya akun, tapi tidak seefektif memanfaatkan aplikasi itu ketimbang generasi yang lebih muda, atau mungkin yang dikatakan jauh lebih muda ya, begitu ya teman-teman. Nah, lanjutnya, nah apa lagi yang dibutuhkan fleksibilitas itu dalam bisnis? Kita memiliki keterampilan ya, anggap keterampilan kita, skillful yang kita punya itu DNA tadi ya, itu kita sudah menjadi sesuatu yang profesional ya. Dinilai dari apa sih ya, jadi sebenarnya sederhana ya, apabila teman-teman itu sudah pernah berhasil menjalankan atau menikmati suatu job atau pekerjaan apapun bentuknya itu, ya kita boleh dikatakan sudah menjadi bagian ya, sudah bisa katakanlah sudah bisa menjual satu layanan atau produk dari satu organisasi ataupun satu individu ya kan. Dan kita juga sudah mengikuti proses ya, berproses ya, dengan berproses itu tentu kita memiliki pengalaman untuk menghindari banyak resiko ya. Dengan melakukan hal-hal tersebut boleh dibilang kita ya profesional. Katakanlah seseorang yang tadinya bergerak di bidang transportasi ya, transportasi aja, dia sudah harian dia lakukan itu, dia sudah tahu kalau lakukan ini bahaya nih, lewat jalur ini menyimpang nih, tapi ada caranya, dia tahu ya kan? Dan dia bisa mengatasi masalah itu, ya nggak apa-apa, berarti yang bersangkutan itu profesional untuk di bidang itu, dan itulah kelebihan dia ya, menjadi profesional di satu bidang itu tidak bisa dapat dengan sendirinya. Pertama, dia tentunya punya akses ke sana, dan dia juga secara nggak sengaja terlatih dengan menjalankan proses itu hari ke hari. Oh, salah ditegur sama atasannya kan, salah menyimpang, ini gimana? Kadang-kadang mungkin dapat peringatan, diskors karena melakukan satu kesalahan. Tapi itu ada proses belajar. Ya.
Nah, proses belajar itulah yang menyebabkan kita menjadi seorang profesional. Dari yang tadinya hanya melakukan, menjadi praktisi, sehingga menjadi profesional. Ya. Jadi ini semua, ya, keterampilan-keterampilan ini menjadi modal. Ya. Jadi jangan dianggap kerja lama ya cuman kerja doang. Anggap itu sebagai modal kita. Kita ahli di situ. Enggak semua orang kan bisa mengalami mendapatkan pengalaman yang sama dengan kita. Ya. Artinya kita tahu di situ ada pasar kita tahu ada orang yang butuh produk tersebut, ada orang yang butuh jasa tersebut yang tadi apa? Jasa di bidang pengangkutan ataupun transportasi. Ya. Jadi jangan kecilkan arti yang bekerja, gue udah mau pensiun nih, saya sudah mau pensiun, ya kan? Sudah mau purna bakti, udah nggak bermanfaat. Enggak. Itulah modal kita. Itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Jadi semua yang kita butuhkan untuk mulai bisnis itu sebenarnya ada dalam diri kita. Ya, berdasarkan apa tadi? Kalau generasi yang purna bakti, dia punya waktu fleksibel kan, waktu jadi sudah lebih fleksibel. Dia punya pengalaman dan dia punya jaringan, teman pertemanannya dia, kolega-kolega dia, relasi bisnisnya dia. Disinilah modal, ya, modal yang intangible yang tidak bisa dihargakan. Oke, itu sudah ada dalam diri DNA kita. Nah, untuk memulai ini ada tipsnya kan. Gimana sih memulai? Pasti kita harus merenung dulu kan, merenung. Nah, kalau kita memulai itu ada 3 step ya yang harus masuk dalam renungan kita. Yang pertama, tentukan zona profesional kita. Kita profesional di mana sih? Di bidang apa sih tahunya kita kan? Nah, kemudian buat matriksnya. Oke, ini saya profesional di sini. Ini kelebihan kita kayak semacam SWOT lah, ya, membuat analisa SWOT analysis. Nah, kemudian dari situ mengerucut kan, kita tahu jadi layanan spesifik apa yang siap untuk kita jual. Ya, pasti bingung nih, apa sih maksudnya? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini maksudnya, ya, tentukan zona profesional kita. Di mana nih kita nih? Ya, kita bertumbuh ini semua usia, berlaku untuk semua usia. Ya, bukan berarti anak-anak yang muda itu nggak punya pengalaman. Mereka punya pengalaman sekolah mereka, pengalaman bersosialisasi mereka, pengalaman pertemanan mereka. Itu juga meskipun dari sisi durasi pendek, tapi bukan berarti durasi pendek itu tidak penuh konten. Kadang-kadang durasi pendek itu dengan intensnya mereka, dengan kedalaman materi yang mereka kerjakan dengan durasi pendek itu juga bisa menjadi suatu pengalaman yang sangat-sangat berharga. Ya, kita bicara antara kompetens, ya, inkompetens. Ya, kalau ada zona yang mengatakan inkompeten, artinya ini zona yang kalau dibilang merah lah. Ya, artinya apa di sini? Bahwa teman Anda ya itu tidak punya kepandaian, tidak punya keahlian dalam hal bidang ini dan juga nggak ingin. Jadi zona ini adalah lingkup pekerjaan. Mungkin lingkup pekerjaan mau bikin apa sih? Mau bercocok tanam kah? Mau berdagang kah? Mau menjadi konsultan kah? Ya kan? Atau malah menjadi entertainment, ya bidang entertain. Nah, kita tinggal lihat di bidang itu kita kompeten nggak sih? Ya, kalau tidak kompeten itu diukur bahwa kita nggak bisa dan juga nggak pengen. Nah, udah itu zona merah ya. Kita nggak usah lakukan. Nah, zona yang kedua itu adalah zona yang kita sebutkan sebagai kompeten. Artinya apa? Kita bisa melakukan pekerjaan itu, ya. Tapi orang lain juga bisa, bukan cuma kita. Jadi kita bisa dagang, ya. Kita bisa jualan teh, teh apa? Es teh lah, ya. Tapi orang nggak bisa kok cuma bikin teh doang, kasih gula cair, kasih es, bisil, ya kan? Kompeten. Kita bisa, tapi orang juga bisa. Nah, ada lagi zona yang lebih tinggi ratingnya adalah yang namanya piawai, excellence, ya. Kita bisa melakukan aktivitas tersebut dengan sangat baik, tapi kadang-kadang mungkin itu tidak menemukan eh, apa yang kita inginkan. Excellent.
Ya kita excellent, kita jago banget, ya kan? Tapi kadang-kadang itu kita masih belum sesuai, ya kan? Nah, pertimbangan zonanya hijau, ada yang lebih bagus lagi, zona biru, genius lah. Nah, ini adalah aktivitas yang kita suka, kita ingin terus kembangkan. Nah, artinya apa? Kita betah deh ngomong, kita jago ngomongin masalah bidang ini. Misalnya, benar-benar tapi kita bikin teh ataupun bikin kopi, kita jago banget bikin kopinya kan. Kopi apa, katakanlah kopi macam. Ya. Kita tahu kopinya harus kopi apa, ya kan? Roastingnya pakai roasting apa, ya kan? Sorry. Kemudian gilingnya, sorry, minum dulu ya. Kemudian giling serbuk kopinya pakai ukuran berapa, yang halus kah, yang kasar kah, ya kan? Kemudian nyeduh airnya sampai berapa derajat, ya kan? Campurannya apakah taruh susu dulu kah, ya kan? Apa bikin kopinya dulu kah? Kita tahu, paham, dan kita senang melakukan itu. Ini ya, kalau teman-teman sudah menemukan zona ini, itu peluang kita. Itu adalah bidang yang seharusnya kita kerjakan. Dan insya Allah itu bisa memberikan hasil. Kenapa? Kita suka, kita paham, dan kita mau mengerjakannya. Oke? Jadi zona ya, kita sudah tahu bagaimana mengukur kita di mana, dan kita juga langsung evaluasi. Kita grading di bidang mana kita akan bergerak, dengan cara bagaimana kita bergerak. Oke? Nah, setelah kita menentukan zona, oke, tadi apa? Kita bikin kopi ya, kita jualan kopi. Ya kan? Kita buat matriksnya nih, ya, matriks zona profesional kita di mana, ya. Jadi tambahkan nih di tadi kolom kan, jadi kolom satu ini kita nggak kompeten, kita kompeten, kita piawai, kita jenius, tambahkan lagi organisasi, ya, tempat kita beraktivitas sebelumnya. Kita pernah nggak kerja di situ? Pernah nggak bekerja di bidang tersebut? Ya. Kemudian juga tambahkan lagi nih, kolom tugasnya apa sih? Jadi kita geser terus ya kan. Sudah kita tahu organisasinya apa yang kita kerjakan, job desk kita tuh mengerjakan apa di situ, ya kan? Jadi juga cantumkan juga alat dan prosesnya pakai apa, yang untuk melakukan kerja itu butuh apa, toolsnya apa, ya kan? Nah, ini bisa menjadi bagian dari resume kita. Artinya apa? Dengan matriks ya, kita buat matriks seperti apa. Ini kan tadi kita berpikirnya fleksibel, kita mau mulai bisnis, gimana sih caranya? Ya udah, kita merenung, kita men-set, kita mengenali diri kita melihat kompetensi kita, dan sekarang kita sudah mengarah zonanya kemana, kita mengarah lebih jauh lagi untuk mengerucutkan zona apa yang akan kita kerjakan selanjutnya. Nah, seperti ini ya, kita buat ada inkompeten, kompeten, geser kanan lagi excellent, genius, organisasi, kemudian job tasknya apa. Ya, nah kalau kita sudah sampai ke level sini, kita sudah bisa membuat matriks untuk apa yang akan kita kerjakan. Ya, kita menentukan tugas-tugasnya tadi. Ya, aktivitasnya ke dalam berbagai zona kompetensi. Nah, di sini tentunya kita harus menjawab sangat jujur kepada diri kita. Di sini kita ada di mana, ya, kita memposisikan kita di matriks ini, kita ada posisi di mana, ya, karena disinilah peluang kita untuk bisa mengarahkan apa yang kita kerjakan itu membawa hasil yang sangat optimal, ya. Dan ini banyak contoh yang bisa kita lakukan, dan itu bisa kita rencanakan. Nanti dari sini ya kita, misal contoh ya, kita mau jadi konsultan, ya kan, atau kita mau menjadi coach atau menjadi trainer, ya sangat bisa gitu loh. Ya, kita kuatnya di mana, kita buat matriks apa yang kita lakukan, apa di poin dua terakhir ini ya, di table yang organization sama job desk. Di sinilah nanti kita akan mengarahkan diri kita sendiri. Yang tahu siapa? Ya tentunya kita sendiri yang tahu, ya kan? Kita akan menilai. Nah, setelah kita menentukan layanan atau produk yang spesifik yang akan kita jual, ya kan,
Artinya apa? Kita mengidentifikasi keterampilan kita punya, skill yang kita punya, ya, dan juga ingin itu kita dimonetize, ya, dijadikan duit lah, ya kan? Kita akan membuat itu berdasarkan satu langkah, ya. Langkah awal lagi nih, kita sudah state of mind-nya sudah ada, ya kan? Posisinya di mana, kita akan mulai dari mana, kita sudah tentukan. Apa yang kita lakukan? Nah, ini ada modal bisnis yang disebut sebagai action. Action. Action, lakukan, kerjakan. Tapi ini action ini adalah lebih ke arah step. Ya, apa saja action? Ya, yang pertama adalah audit. Nah, audit ini semacam kita review, ya, kita review kegiatan usaha yang akan kita kerjakan. Ya, apakah sudah sesuai dengan zona kompetensi kita? Ya, tentunya harus zona jenius, ya, karena jenius itu kita sangat menguasai, kita sangat bisa, kita kompeten, dan yang paling penting kita ingin mengerjakan itu, ya. Nah, kemudian kita review lagi ke zona tersebut untuk melakukan pendekatan step by step, apa yang kita lakukan, kita analisa proses bisnisnya, kita audit, ya. Nah, kemudian tujuan utama di sini adalah teman-teman bisa mengidentifikasi mengenai peringkat ataupun peluang, ya, peluangnya dari situ. Oke, kalau saya kerjakan langkah-langkahnya, saya akan buatkan planningnya, apa yang akan saya dapat. Nah, kita review dulu, ya. Setelah kita review, kita consulting, ya. Kita konsult, kita tanya advice, ya, kita berikan pendapat, kita analisa lagi, kita mintakan rekomendasi berdasarkan keahlian kita miliki, ya, menggunakan proses yang sama. Pada saat kita membuat audit, kita review lagi, kita lihat, kita proses, ya. Ini bisa kita kerjakan, bisa juga kita menanyakan kepada orang terdekat kita atau orang yang mengetahui mengenai produk atau jasa yang akan kita kerjakan, ya teman-teman, ya. Ini perlu supaya kita juga ada masukan, ya. Kemudian training ataupun pelatihan ini perlu, ya. Meskipun kita sudah jago, kita piawai, kita jenius untuk melakukan pekerjaan ini ataupun membuat produk itu, ya. Kemudian juga kita ingin mengerjakan itu, tapi dan juga kita sudah review dan itu bagus, tapi tetap kita butuh pelatihan, tepat untuk lebih memantapkan. Ya, contoh lah pemain bola, kan banyak yang sudah DNA memang turunan pemain bola, dari kecil sudah ikut sekolah bola, sudah ikut kelompok umur, ikut terus, menang terus, tapi tetap kan setiap sore pulang datang ke lapangan bola, latihan lagi. Latihan apa? Tetap latihan nendang, ya kan, ya, latihan nendang, kemudian berlari, semua tetap harus lakukan, ya. Karena kenapa pelatihan? Karena pelatihan itu beda dengan konsultasi, ya kan? Karena pelatihan itu lebih terukur. Karena apa? Dengan kita katakan tadi pelatihan bola, dengan kita berlari, kita mengukur kekuatan kita berlari sampai seberapa lama. Karena apa? Bermain bola harus mampu berlari selama 90 menit minimal, kan. Kemudian juga harus mampu memilih untuk mengontrol bola, menerima bola entah dengan kaki, entah dengan dada, ya, entah dengan kepala, ya. Kemudian kemampuan juga untuk mengolah bola, ya kan? Jadi itu harus dilatih, ya, mungkin ada teknik tacklingnya, ya kan, bagaimana cara mendribble, cara mengoper, ya kan. Nah, ini sama juga mungkin dengan proses sebelumnya, proses audit yang terkonsultasi, di mana kita itu akan melihat, akan menemukan cara, ya, dengan berlatih, dengan ikut satu pelatihan, kita akan ada mendapatkan refreshment, ya, satu masukan yang baru. Bisa saja dengan pelatihan itu, dengan katakanlah kita sudah bertahun-tahun mengerjakan pekerjaan itu, karena itu bukan pekerjaan kita yang rutin sebelumnya, tapi ternyata ada metode baru yang kita nggak tahu. Nah, biasanya metode-metode baru ini, cara-cara baru ini kita bisa dapat, ya, salah satunya dari proses training, ya. Jadi
Ini juga penting untuk kita mematangkan konsep produk ataupun jasa yang akan kita kerjakan, yang akan kita jual, atau mungkin juga akan kita ekspor nantinya. Nah, setelah itu carilah, kita lakukan, implementasikanlah apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita dapatkan dari sisi pelatihan kan, terapkan ya, atau alatnya ataupun metodenya atau timnya, cara bikin untuk mencapai tujuan usaha. Ya. Itu jenis bisa berupa apa? Bisa pengenalan alat baru atau bahkan juga memilih vendor. Katakan kita memproduksi barang, ya. Tapi kan barang itu tidak semua bahan bakunya ada di kita. Kita butuh yang lain. Ya, kita butuh pihak lain sebagai pemasok, sebagai vendor. Nah, di sini implementasi di tahapan implementasi ini kita harus melakukan pekerjaan lain. Step yang lain, merekrut, mereview, dan melakukan kerjasama dengan pemasok ataupun siapapun pihak ketiga yang akan membantu kita mengimplementasikan, melaksanakan ide kita, mimpi kita, visi kita, tujuan kita. Ya, tadi apa? Kita akan memulai bisnis baru. Ya. Dan ongoing retainer. Ya, ongoing retainer itu ya berjalan lah. Ya. Itu salah satu contoh di sini adalah sebagai retainer itu kita sebagai katakanlah tadi kan kita memilih bidang sebagai konsultan misalnya kan, nah, kita retainer kita bisa dapat uang, kita sudah menemukan caranya ngejual itu yang kita lakukan tadi, implementasi, kita lakukan actionnya ya. Nah di sini kemudian kita tentunya di tahapan retainer itu kita berharap retainer itu sebagai konsultan, kalau dia sebagai pedagang tentunya ada order ulang ya, repeat order ya. Nah inilah di tahapan ongoing ini itu akan terus, kita harus berusaha itu terus, tidak hanya repeat order, tidak hanya dapat return, kalau bisa kita bertambah kualitas kita, juga bertambah kuantitas yang bisa kita dapat dari klien ataupun buyer kita. Oke, nah sekarang new opportunity ya, kita lanjut yang berbeda. Nah secara new opportunity ini secara desain ini merupakan bagian dari model yang paling fleksibel opportunity ya. Tadi kita sudah punya satu job, sudah punya satu desain pekerjaan yang kita rancang pekerjaan yang akan kita lakukan ataupun produk ya. Produk yang akan kita buat sudah kita rasakan. Kita harus melihat apalagi yang bisa kita kembangkan dari produk jasa yang akan kita jual. Ya, ini bagian dari proses pengembangannya. Ya, artinya apa? Untuk bisa kita menjadi lebih semangat mengerjakan itu pasti ada. Nggak pengen gitu-gitu aja kan. Kita harus buka peluang-peluang baru. Ya, peluang baru itu bisa jadi barang kita itu segmentasi bisa kita perluas satu, ya. Atau kita harus memperbaiki kualitas ataupun desain daripada produk kita. Kenapa? Karena ada kompetitor yang baru yang masuk, ya bisa jadi dia copy paste kita berhasil dibikin ya. Contoh lah mungkin tadi kita awal bicara mengenai bikin teh, es teh ya kan, sekarang semua orang bikin, dulu harga 5.000 ya kan, mulai tempo itu 5.000, sekarang 2.000 aja nih jual, kita kepikir kan. Nah jadi inilah itu peluang kita nih, opportunities, kita harus lebih terus berkembang ya, karena dengan adanya pesaing-pesaing itu justru kadang-kadang menjadi downgrade ya, mendowngrade daripada lingkup pekerjaan itu, kita harus mencari sesuatu yang baru, kembang. Dan ini hanya bisa kita mencapai ke tahap new opportunities ini apabila kita sudah menjalankan, mengimplementasikan tadi ya, gagasan tadi dalam bentuk produk, barang, jasa ataupun apa bentuknya. Oke. Nah, oke, kita tentunya teman-teman itu disitulah kita bicara mengenai fleksibilitas. Nah, tadi teman-teman juga akan dengar ada yang namanya pelatihan. Ya, poin-poin pelatihan-pelatihan itu apa? Kalau teman-teman ingin bergerak di bidang ekspor, ya, tadi sudah dapat kan gambaran gagasan produknya yang sudah memang benar kita kuasai, kita pahami secara bentukannya, prosesnya, pengerjaannya, bahkan juga kita sudah dapat, mungkin sudah hafal lah siapa nih akan kita targetnya, segmentasi yang akan kita sasar kan. Kemudian juga kita diperkaya dengan pelatihan,
kita lakukan itu review lagi, kemudian kita implementasikan, dan kemudian kita bisa mendapatkan ide-ide baru, new opportunities. Nah, dalam bidang ekspor, jadi buat teman-teman nih yang akan masuk kepada bisnis ekspor, ya, beberapa hal yang teman-teman harus kuasai adalah proses yang namanya bernegosiasikan ekspor. Ya. Negosiasi ekspor itu bagian yang boleh dibilang utama. Meskipun yang lain bukan berarti nggak penting ya. Ini karena apa? Negosiasi ini adalah yang akan membuat kita bisa merealisasikan. Contohnya, apa yang kita negosiasikan? Tentunya negosiasinya adalah barang apa yang kita jual kan, produk jasa apa yang akan kita jual. Ya, kita negosiasi. Negosiasi pasti ada permintaan, kita tawarkan sih punya barang ini. Nah, kita negosiasikan syarat dan ketentuannya. Ya, pas nggak dengan yang kita punya dengan yang diminta oleh pihak buyer. Ya, ini proses negosiasi. Mulai dari bentuknya, kemasannya, spesifikasinya, pembayarannya, harganya, ya kan? Pengirimannya, itu semua masuk dalam tahapan di negosiasi. Ya. Ujungnya dari negosiasi ini kita deal, kita mendapatkan PO, kita membuatkan kontrak. Ingat ya teman-teman, untuk terutama untuk ekspor ya. Sebenarnya untuk semua bisnis ada baiknya semua kesepakatan yang terkait dengan syarat dan ketentuan itu harus teman-teman buatkan dokumentasinya. Dokumentasi artinya apa? Tercatat. Dan dokumentasi itu pun harus disepakati dan dipahami oleh kedua belah pihak. Ya, kata kita sebagai eksportir, kita sebagai seller, dan pihak lawan kita, pembeli kita sebagai buyer. Harus sama, ya. Bahwa ujungnya hasil negosiasi itu adalah kesepahaman kan, kesepakatan. Itu pun harus dipahami bersama, ya. A to Z-nya, ya. Nah, setelah itu kontrak. Cukup di situ ya enggak lah, dapat kontrak ya artinya itu kan baru mulai. Kita baru mulai bekerja untuk mengimplementasikan produk atau jasa itu, disiapkan, dikemas, kemudian dikirim dan untuk disampaikan kepada pihak buyer ataupun end buyer. Nah, itu butuh dokumen transaksi ekspor ini. Butuh kontraknya, mungkin juga butuh sertifikasi kualifikasi, ya, butuh sertifikasi karantina, ya, butuh juga surat-surat pengiriman barang ya, mulai dari bill of lading, kemudian juga butuh surat untuk penagihan, adanya invoice, adanya packing list, segala macam itu harus disiapkan. Nah, kemudian kita akan ekspor. Baru setelah barang itu disiapkan sesuai dengan kontrak ya, pembayaran gimana, membayar pakai LC kah, atau pakai TT kah, ya, atau pakai DP kah, itu harus kita penuhin semuanya, ya. Nah, itulah yang namanya pembayaran ekspor. Dan ini kita butuh, ya. Untuk ini tadi kita butuh keahlian. Mungkin sebelumnya kita bergerak di bidang pelayaran, angkutan, kita tahu. Tapi kan untuk bisa menagih, kan pasti ada tagihan dong. Tagihan invoice berdasarkan apa? Berdasarkan kontrak. Kontrak itu dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan penawaran yang disepakati. Penawaran misalnya nanti berdasarkan apa? Sebetulnya adanya permintaan. Semuanya runtun, ya. Semuanya harus kita lewati dan semuanya kok bisa, bukan kalau bisa, semuanya harus konsisten. Yang mulai dari nama, mulai dari istilah, jangan sampai salah. Jadi jangan sampai hanya karena salah istilah, ya, buyer itu menolak untuk membayar, ataupun pihak bank dari pihak buyer itu menolak untuk dibayar. Nah, untuk tahu ini ya kita mungkin pengalaman praktis kita tahu, tapi akan lebih bagus lagi kita ikut satu pelatihan. Tujuan apa? Kita diingatkan lagi loh, Pak, ini sekarang ada istilah yang baru. Dulu kita mengenal yang namanya CNF, ya. Tapi ternyata Incoterm yang terbaru, Incoterm adalah International Commodity Terminology untuk pengiriman ya, untuk pelayaran.
namanya bukan lagi CNF tapi sudah CFR, cost and trade, meskipun sama ya, meskipun tapi sudah berbeda konotasinya, karena sekarang ini income yang baru ini lebih spesifik dan lebih jelas aturan pembagiannya ya. Karena apa? Karena dia mengatur dari pertama dari sisi pembayarannya, siapa pihak yang bertanggung jawab, marine insurance siapa, asuransinya, juga termasuk masalah klausul-klausul yang lain, penyerahannya kapan, tempatnya, logonya di mana, seperti apa, ya. Ini yang disebutkan sebagai pembiayaan dan pembayaran ekspor, dan ini akan lebih baik kalau teman-teman itu mengasah lagi untuk mendapatkan info-info terbaru, ya, karena info terbaru masih info tahun 2020, ya kan. Nah sekarang sudah ada infotem, mungkin disiapkan lagi infotem yang baru. Kenapa? Itu mengacu kepada situasi yang ada di pasar, ya. Nah kemudian juga untuk teman-teman yang mungkin berpikiran, saya mau lebih spesifik, saya lebih mau mengejar dokumen ekspor impor tapi fokus kepada bidang yang terkait dengan halal. Kan banyak sekarang ya, produk-produk halal itu tidak hanya produk makanan, kan juga pakaian, ya kan? Ada juga mungkin produk bahan baku yang butuh sertifikasi halal, tidak hanya buat ekspor, tapi juga buat impor, ya. Ada yang namanya aturan lah sebagai penyelia halal, sebagai auditor halal, ataupun analis kimia ataupun lab yang mengatur dari lembaga penjamin halal untuk melihat ada aturannya. Tapi yang paling rumit, ya ingat ya, karena semua proses halal pun sama dengan proses tadi ekspor dan impor itu syarat dengan dokumen. Ya, berarti butuh pendokumentasian, butuh pencatatan untuk setiap proses. Nah ini tidak didapat. Kita teori mungkin ada aturannya demikian, ya, SKKNI-nya demikian, KKNI-nya demikian. Oh kita ikuti. Tapi harus terverifikasi, terverify. Apakah yang sudah kita lakukan itu sudah benar? Ya, lebih tahu seperti apa? Ya teman-teman perlu ngasah lagi. Yang namanya itu suatu proses pelatihan untuk apa? Menyusun dokumen ekspor dan impor terkait dengan produk halal. Nah, ini ada banyak di luar sana, banyak lah yang melakukan pelatihan ekspor impor, ya, bersertifikat, berlisensi, dan juga ada KKN, banyak banyak pilihan, tapi terbatas ya untuk pelatihan yang bisa memberikan pelatihan berbasis kompetensi, ya, berbasis pengalaman praktek, ya, itu sangat terbatas. Karena nanya, Pak, Bapak ngajar ekspor pernah ekspor nggak sih? Ya alhamdulillah, kalau saya ada, teman-teman saya juga banyak yang punya pengalaman ekspor. Kita merangkumkan nih dari pengalaman teman-teman, ya, kolega-kolega saya yang eksportir, kita merangkumkan menjadi satu modul ataupun materi ajar, ya. Untuk apa? Untuk kita sharekan kepada teman-teman, ya. Nah, teman-teman di sini juga hadir kan. Nah, bisnis ini kan sering bikin pelatihan free. Tujuan apa? Kita share dulu lah, ya. Kita share pengalaman kita. Siapa tahu bisa memberikan masukan buat teman-teman semua. Oke, nah teman-teman jadi tahu ya, ujung dari fleksibilitas itu tetap fleksibilitas kita itu harus teruji, harus tervalidasi, harus terverifikasi. Terverifikasi dari mana? Ya kita melakukan pekerjaan yang nyata untuk kegiatan ekspornya, dan di sisi lain juga kita mendapatkan, kita upayakan untuk bisa selalu update, ya. Update ini adalah dari apa? Ya dari pelatihan, dari workshop, ataupun mengikuti bisnis topping, kurang lebihnya seperti itu. Nah teman-teman, itu yang bisa saya sharekan, ya. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk bisa lebih fleksibel, ya, dalam merumuskan gagasan-gagasan, ide-ide untuk memulai bisnis, khususnya bisnis
di bidang ekspor. Eh, saya akan lebih senang kalau diskusi kita, sharing kita hari ini juga dipenuhi dengan pertanyaan dari teman-teman. Ya, pertanyaan apa saja yang terkait dengan ekspor ataupun impor. Ya, kita bisa berbagi di sini. Oke, silakan saya kembalikan ke admin dulu ya. Permisi. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Ada bicara. Oke. Halo. Ya, silakan Bu. Oh ya, baik, Bapak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin tidak menyalakan video, ya Pak, Oke, karena silakan. Nah, tidak paham. Oke, paham. memadai. Nah, oke, silakan Bu. Baik Pak, jadi saya itu masih baru aja tertarik untuk ekspor Mhm. ini, apa, kegiatan ekspor karena kayaknya bisa nih untuk saya kerjakan, karena saya nggak nggak bisa. Intinya kerja fleksibel gitu, Pak. Jadi kayaknya ekspor ini juga bisa fleksibel itu waktunya. Hmm. Terus, jadi saya belum tahu apa-apa nih, Pak. Jadi saya mungkin ada beberapa pertanyaan, Pak. Boleh, silakan Ibu. Yang pertama itu, kemarin saya mikir-mikir kalau ekspor itu kan, cari buyer dulu. Mhm. Yang diminati apa. Nah, itu Oke, kalau misalkan udah nih, kalau nggak gitu lihat dari, apa aja yang ada, sumber daya alam apa yang ada di, desa. Saya lihat di daerah saya itu banyak cabai. Nah, oke. tapi memang saya belum riset lanjut sih, Pak, apakah Hmm. bagaimana cabai itu daya jualnya itu bagaimana. Nah, Oke. itu apakah nanti itu misalkan kita temuin ke petaninya, itu juga Hmm. harus menggunakan kontrak kalau misalkan sudah deal. Terus Oke. bagaimana cara kita negosiasi ke petaninya itu agar beliau itu mau menjadi supplier untuk kita. Soalnya kan takutnya mereka takut atau enggak deal karena takut saya takut dengan penipuan. Ya, saya Ya, kan ya memang sih Pak, umur saya itu tidak setua itu. Jadi takutnya kayak, oh ini mbaknya karena seperti dilihat belum berpengalaman, jadi kayaknya jangan-jangan dia penipu begitu. hmm. Begitu, Oke. Pak. Itu yang pertama. Oke. Kedua, untuk pembayarannya nanti bagaimana ya, Pak? Oke. Dari apa namanya, dari buyer. Terus yang Hmm. ketiga nanti apa yang kita butuhkan kayak surat-suratnya atau dokumennya. Kan kita, Ya, eee, belum memiliki perusahaan atau CV, apa, kayak CV, Pak. Nah, ya, begitu, Pak. CV ya. Badan hukum ya. Itu Oke. mungkin. Nggih, itu Hmm. aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ibu mau jawaban singkat, jawaban panjang. Menarik ini, Bu. Ya. Apa yang Eee, Ibu tanyakan ya itu eh, itulah semua proses Bu ya, semua proses yang harus dilalui apabila kita akan melakukan bisnis ekspor ya. Ibu bilang saya nggak punya barang tapi lingkungan saya nih ada petani cabai ya kan. Nah, gimana cara dapetin bayarnya kan Ibu? Apa tunggu bayar dulu, permintaan dulu, apa kita jual, ya kan? Nanti kalau saya dapat, gimana petaninya, ya kan? Petaninya nggak percaya sama saya, ya kan? Saya masih muda, belum ada
kelihatan dagang, saya bukan juragan cabai. Percaya nggak si petani ngasih barang ke kita kan? Itu ya Bu ya. Kemudian kalau Iya nanti itu betul. bertransaksi, bayarnya gimana? Ya kan? Bayar kepada petaninya gimana? Bayar dari pembayaran dari pembeli di luar negerinya gimana? Ya kan kenal juga baru, ya kan? Negosiasi juga belum. Ya. Kemudian juga apa saja sih surat-surat dokumen yang diperlukan untuk bisa barang itu diekspor ke luar negeri, ya kan? Apa saja. Sementara saya juga belum punya perusahaan nih, ya kan? Apakah saya bisa bermain ataupun bisa menjadi pebisnis ekspor? Kira-kira begitu ya, Bu Raisul ya? Iya Pak, betul. Ya, oke. Jadi Ibu tinggal di mana, Bu Raisul? Saya itu aslinya di Kediri Pak, Jawa Timur, Oke, tapi sekarang posisi itu lagi di Yogyakarta karena ada urusan gitu. Jadi beberapa bulan ini saya di Jogja. oke. Jadi gini, Bu. Ibu, cabai Kediri juga saya dengar cukup bagus ya kualitasnya. Jadi gini, anggaplah kita akan bermain di cabai ya, Bu ya. Cabai ya, cabai. Cabai itu kan bisa jadi cabai yang ya cabai asalan mentah lah gitu kan. Kita jual apa adanya, mungkin diseleksi, dikarungin kan. Kita bisa jual lokal. Tapi apakah cabai seperti itu bisa diekspor? Sangat bisa, Bu. Sangat bisa. Ya. Kami ada koneksi, ada link dengan satu perusahaan yang bisa menampung produk-produk Indonesia dari Indonesia ya untuk dijualkan di supermarket di Singapura sebagai contoh ada Bu, ya kan? Nah, tentu ada syarat dan ketentuan untuk bisa masuk ke sana. Artinya ada, ya kan? Sebagai cabai doang. Tapi apakah bisa seperti itu? Ya, enggak dong. Artinya apa? Harus di grading, ya kan? Katakan cabai itu harus dipilah-pilah berdasarkan jenisnya, berdasarkan varietasnya, dan juga berdasarkan ukuran. Ya, pasti ada ukuran kan, misalnya panjang itu biasanya akan ke sana. Itu namanya proses grading. Ya, kita grading, kita seleksi, kita pilah-pilah. Nah, yang terbaik biasanya minta untuk ekspor itu minta terbaik. Tapi terbaik kan ada konsekuensinya, ada imbasnya, pasti harganya juga harga baik ya kan. Nah, itu untuk cabai, ya kan cabai masih dalam bentuk ya cabainya lah. Tapi tetap harus bersih kan. Tapi kan cabai kan nggak bisa kita cuci begitu kan, pasti daya tahannya akan berkurang. Nah, setelah itu tentunya harus ada treatmentnya, diolah, entah dibersihkan, dicuci atau gimana caranya, tadi dikeringkan lagi. Tapi yang pasti harus disiapkan, ya. Setelah itu kemudian dikemas. Bisa aja ditaruh dalam bentuk paranet, ya, paranet. Entah mungkin juga taruh di kardus, tergantung daripada permintaan. Atau mungkin juga bahkan mungkin sudah harus kita simpan dalam plastik-plastik kecil, mungkin plastik dalam bentuk kotak, ya. Biasa dijual kayak mungkin di kemasan dalam bentuk plastik, ya kita bisa set seperti itu dalam timbangan tertentu, ya biasanya pasti per 250 gram atau per 500 gram sehingga bisa langsung dijual, ya. Itu apabila kita sebutkan sebagai katakanlah cabai asalan, ya, cabai sebagai cabai yang dijual, ya kan. Tapi ada peluang lain lagi nggak sih? Ya pasti ada, misalnya cabai sebagai cabai olahan. Nah, cabai olahan itu bisa macam-macam bentuknya kan. Bisa kita proses cabai katakan dalam bentuk cabai yang sudah digiling, nah, atau dikeringkan dulu kemudian digiling, ya. Kemudian jadi ada lagi cabai yang sudah dalam bentuk tepung misalnya kan. Jadi tepung cabai atau cabai yang sudah dikasih campuran yang lain, ya, kayak semacam mungkin tahu apa bon cabai lah yang ada yang pakai yang bisa buat langsung apa dimakan dikonsumsi cabenya kan. Atau sekarang juga sudah ada olahan lagi dibikin sambal, ya, atau dibikin chili oil, dan itu ada pasarnya, tidak hanya domestik Bu, di luar negeri pun ada pasarnya untuk itu, ya. Tapi tetap harus tadi yang awal kita kenali dulu, kita pahami, kita bisa bikin, dan yang paling penting kita konsisten
dalam kualitas. Ya, ini baru ngomong cabai doang ya, Bu Raisul ya. Dari cabai doang itu banyak yang bisa kembangkan. Ya, dan itu saya bilang sangat memungkinkan. Nah, sekarang persoalannya kepada petani itu seperti apa? Ya pasti petani tahunya ambil barang bayar, ya kan Bu? Nah, artinya apa? Kita butuh ya pasti butuh modal ya, butuh modal. Apakah pakai modal sendiri? Ya, bisa pakai modal sendiri, tapi juga bisa kita pakai modal yang orang lain, ya. Nah, caranya bagaimana? Ya itu berproses. Bisa misalnya modal sendiri kita keluar, kita modalin, ya kan? Sampai jadi, sampai ekspor, kita kirim ekspor, kita urus izinnya, ya kan? Kemudian kita ekspor sendiri, ya masuk. Nah, tinggal kita tagih nanti. Nanti modal sendiri. Kalau kita menggunakan modal pihak ketiga atau pihak lain, mungkinlah pinjam tetangga atau pinjam saudara, bisa juga. Begitu ada pembayaran, nah kita bayar balik. Atau kita pinjam bank, atau juga pinjam investor. Ya. Itu semua ada caranya. Ya. Dan tentu mungkin nggak cukup kalau kita bicara dalam forum yang singkat seperti ini. Tapi itu ada, ya, pembayarannya, cara pembayaran. Kemudian dokumen, ya kalau dokumen yang namanya dokumen untuk ekspor itu standar, ya. Pasti-pastinya kalau cabai utuhan tadi ya kita butuh karantina, ya. Kalau kita lihat ataupun juga dari depan pertanian, ya. Karena kan menyangkut mungkin ada hamanya kah, apa tidak, ya kan. Itu pasti ada prosedurnya Bu yang harus dilewati, ya. Nanti bisa dipandu lah Ibu kalau akan merencanakan untuk mengekspor cabai dalam bentuk asalan. Ya, kemasannya, cara ngemasinnya seperti apa itu ada. Kalau sudah dalam bentuk olahan, pasti juga ada dong yang namanya persyaratan untuk katakanlah minimal persyaratan rumah tangga, PIRT, ya, industri rumah tangga. Industri rumah tangga menurut apa? Cara pembuatan yang benar, ya, prosesnya juga dan proses yang benar, ya, alat-alat yang digunakan untuk juga alat-alat yang baik, ya, yang bersih, ya, hygiene itu harus dijaga. Ya, pasti ada audit. Siapa yang bisa melakukan audit itu? Ya, di Indonesia ada namanya BPOM. Ya, kan pasti semua produk makanan yang terkemas ataupun yang diolah itu kan butuh sertifikasi ataupun izin BPOM, Badan POM. Nah, kita bisa pakai itu, Bu. Ya, sampailah kita dokumen kan. Kemudian untuk dokumen standar tuh ekspor pasti standar lah, ada invoice, ada packing list, ada bill of lading, minimal seperti itu. Nah, kemudian siapa nggak punya perusahaan? Sekarang gampang Bu, bikin perusahaan CV. Bisa juga Ibu bikin mengajukan perusahaan perseorangan, ya. Terus nama Ibu bisa mengajukan PT perseorangan, masuk ke OSS, laman OSS sekarang online Bu, karena proses secara online, tinggal Ibu klik isi apa yang harus disiapkan, ya, KTP, KK, NPWP standar, ya. Ya itu mau nggak mau lah, semua proses itu sudah sesuai dengan aturannya dan sudah diatur untuk itu. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti, ya. Itu proses bisa, nanti bisa dibantu dan itu pun bisa langsung jalan. Jadi semua itu kembali tadi Bu, untuk bisa paham, untuk bisa tahu, ya kita harus tahu kan. Tahunya apa? Kita belajar. Belajar lewat mana? Paling gampang ya, ya ikut seperti ini ya, ada webinar, kemudian ada business talking, kemudian juga ada pelatihan, ada workshop. Ya, itu dibilang kok mesti ikut, ya artinya kita kan menjaga risiko ya, jangan sampai kita melakukan satu transaksi di luar batas, di luar aturan. Dengan mengikuti pelatihan, workshop, ataupun bimbingan teknis, Ibu akan dipandu, akan dibantu untuk bisa melakukan proses transaksi ekspor secara baik dan benar. Seperti itu, Bu Reso. Ya, saya harap ini bisa menjawab ya. Ini menjawab satu utuh, Bu. Saya akan bikin pelatihan ini satu hari penuh, tapi saya coba ringkaskan untuk Bu Resul. Paling enggak Ibu ada gambaran ya manfaat dari pelatihan ekspor. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Oke. Oke, saya kecat dulu ya.
Oke, ya. Apa motif dari Bapak pengadaan pelatihan ekspor gratis? Bagaimana ini memberi keuntungan kepada Bapak juga kepada kami? Ya, yang namanya pelatihan ekspor gratis, ya saya hanya share. Ya, saya hanya memberikan share berdasarkan pengalaman saya bekerja di perusahaan asing, ya, bergerak di bidang ekspor dan impor. Saya share. Ya, tujuannya ya berbagi. Nah, kemudian tanya apa ada, ya tentunya apabila teman-teman membutuhkan yang lebih detail, lebih jelas, ya kita bisa melakukan satu workshop, ya di mana itu kita bisa memberikan yang lebih baik, bukan lebih baik, lebih banyak dan lebih lebih ke arah berbagi pengalaman praktis yang sudah ada. Dibilang keuntungan, bagi saya keuntungan saya bisa membagi apa yang saya tahu gitu loh. Dan saya harapkan juga apa yang saya tahu ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman, ya, mungkin ingin memulai satu usaha, ya kan. Kita tidak mengharuskan harus ikut pelatihan atau segala macam, enggak. Ya, di sini yang kita rutin kita lakukan selama 2 minggu, kita coba share. Karena dengan kita berbagi kayak tadi, ya, saya berbagi, kemudian ada pertanyaan industri cabai kan terbuka, di saya juga terbuka. Oh ternyata ada ya bisnis cabai ya. Terus saya kontak aja Brosur ada permintaan cabai, ayo kita kerjasama Bu, kita kita kembangkan produk ini, kita kembangkan pasar, kebetulan saya ada permintaan, ya kan tinggal saya kembangkan. Jadi webinar gratis ini tetap memberikan keuntungan kepada saya, kepada bisnis ya terutama, juga kita bisa mendapatkan, memperluas cakrawala, ya. Oh ternyata ada. Siapa yang nyangka kalau saya nggak bikin webinar ini, saya nggak kenal Boreso, saya nggak dapat, oh ternyata di Kediri ada ya cabai ya. Memang saya tahu Kediri cabai harganya bagus, tapi ternyata kok masih berpikir untuk mengembangkan pasar bagi buat ke ekspor. Nah ini kan satu peluang. Dan peluang ini kan tidak hanya dinikmati oleh saya, teman-teman lain juga melihat ini bisa langsung menghubungi Ibu Roysul, Bu saya juga punya, silakan saja ya. Kita tidak membatasi peluang, ya silakan. Ya kita tujuan di sini share dan kita berbagi ya. Nah, kepada teman-teman bisa melihat oh ternyata ada ya usaha cabai ya, ada peluang bisnis cabai nih. Ya, saya mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang lain yang bisa di-sharekan di sini ya. Ya harapan kita seperti itu ya. Kemudian apa hasil akhir dari pelatihan ini? Apakah ada komunitas ekspor? Ya, pasti-pastinya kami berharap teman-teman yang ikut ataupun pernah bergabung dengan webinar kami, baik secara gratis ataupun nanti berbayar, kita sudah punya database sekitar 700-an ya. Ini dari pertama kali bisnis berdiri, saya belum bergabung waktu itu. Bertambah lagi dengan teman-teman yang bergabung dengan webinar ini, kita membuat komunitas penggiat perdagangan internasional. Kenapa? Kami bikin komunitas ini tujuannya apa? Kita bisa share, ya, ya bisa share dulu, ya. Masalah bisnis itu akan mengikuti, ya, dengan kita silaturahmi, kita saling mengenal, kita saling tahu. Harapannya itu bisa menjadi titik awal buat kita untuk berbisnis, ya. Itu tujuannya. Apakah proyek apa yang bisa berjalan secara real, ya tadi misal kita follow up yang cabenya Blue Raisul, kita bisa jual cabai asalan ya sudah di grading ya sesuai dengan standar permintaan dari buyer. Nanti bisa kita tanyakan, nanti seperti apa sih cabai-cabai yang varietas ini, bisa diterima nggak sih, ya kan? Seperti apa ukuran, bagaimana kemasannya, per berapa gram yang Anda butuhkan, ya kan? Itu bisa. Atau minta diolah, oh bikin aja sambal, nah, kita bisa bikin berbagai sambal. Peluangnya banyak, ya. Kemudian
anak saya kuliah di Mesir. Alhamdulillah, ya Bu ya. Bagaimana membuka peluang ekspor ke Mesir? Perusahaan apakah yang harus dikontak di sana? Nah, Ibu anaknya kuliah di Mesir, tentu tahu dong. Mesir itu butuh apa? Atau dia butuh apa yang nggak ada di Mesir? Atau ternyata di Mesir kurang? Ya, contoh tadi, saya pengen dong makan sambal bajak. Ternyata nggak ada yang bikin di Mesir sambal bajak. Adanya di sini bikinan ibu saya enak sambal bajaknya. Ibu bisa bikin dan mungkin juga teman-teman saya juga ternyata suka. Kan bisa jual. Tapi kan sedikit berpikir sekarang ya kita berpikir untuk ekspor kita nggak usah berpikir yang namanya ekspor itu harus kontaineran, nggak usah Bu. Ya, kita jual bikin sambal bajak aja, kita bikin satu kotak kardus ya, seukuran kotak mie instan aja kan, itu udah banyak Bu. Dan dijual kan juga, artinya kita lebih simpel kan, kita bisa kirim pakai kurir, kita bisa kirim pakai udara, yang penting cepat dan bisa cepat didistribusikan. Kan lebih mudah bagi anak ibu untuk ngejual sambal bajak ukurannya satu kardus ketimbang satu kontainer. Tapi continue Bu, ya kan bisa menjadi satu peluang. Nah, ibu nanya apakah ada perusahaan yang dikontak di sana? Iya, kalau tapi kan anak ibu fokus kuliah dulu ya. Ya kita sambil jalan nanti dia akan tahu, Bu, ternyata di Mesir ini, di Kairo ataupun di Alexandria atau di mana butuh yang kayak ini loh Bu. Jadi bisa nggak Indonesia ada? Nah, misalnya komunikasi. Ya kita share Bu, kita cek ya. Dan kita juga bisa cek Mesir itu butuh apa. Dan sekarang untuk transaksi ekspor itu tidak melulu harus lewat suatu perusahaan. Memang akan lebih baik lewat perusahaannya. Kenapa? Kita lebih mudah monitor ya, monitor dia itu siapa ya. Nah, yang tahu itu siapa ya tentunya yang tinggal di sana. Ya kita harapkan anak ibu, putra ibu, putri ibu itu bisa menjadi mata untuk mencari peluang-peluang yang ada di Mesir ya. Sorry, ini Pak Muhammad Darmawan, minta maaf ya. Gitu loh Pak Muhammad Darmawan ya, Pak Darmawan ya. Itu peluang yang harusnya bisa kita kita manfaatkan. Tidak memanfaatkan anak ya, artinya informasi yang kita butuhkan ya, dan juga gak usah berpikir banyak dulu dan kira-kira bisa. Nah, kemudian Bapak juga bilang tertarik untuk ekspor, masih bekerja sebagai pegawai Senin sampai Minggu, hanya 5 hari, liburnya hanya 5 hari dalam sebulan, dan masukan Bapak agar bisa menjadi eksportir sambil kerja. Sangat bisa Pak. Nggak semua pekerjaan itu harus Bapak kerjakan. Bapak punya ide kan, Bapak nanti mungkin ada yang ngebantu, mungkin ponakan lah, atau anak yang ada di Indonesia, atau mungkin teman, tetangga, siapa saja bisa membantu untuk Bapak mengkoneksikan. Ya, fokus nih Pak ya, Pak Darman, kita fokus nih. Misal nih ya, kita bicara Bapak mau jual sambal bajak ke Mesir, ke tempat anak Bapak kuliah. Kan jelas, barang sudah ada, permintaan sudah ada, tinggal bikin. Mbak nggak bisa bikin, istri saya juga sibuk. Ya cari aja bisa bikin sesuai dengan tes yang diminta. Tes kirim ternyata oke, kan bisa Pak. Bapak nggak harus ngulek sendiri kan, bisa orang lain yang ngulek untuk Bapak. Ya. Kemudian ada pabrik briket di daerah Sukabumi, ya, yang Bapak tuju untuk saya jualkan briket tersebut, dan masih bekerja daerah Cilegon, Banten. Bagaimana caranya Pak agar niat itu bisa tercapai? Nggak jadi masalah Pak. Kita juga ada permintaan arang kok dari Arab Saudi. Arab Saudi itu butuh banyak arang kok, buat masak, buat sisa ya, untuk ini mereka sisa ya, ngerokoknya mereka tuh pakai sisa, itu butuh banyak ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting ya tentunya harus kita kurasi dulu, kita verifikasi dulu kelayakan suplainya dari arang tersebut ya. Nah, Bapak bisa memperkenalkan ya tentunya Bapak sebagai penghubung ya, sebagai broker
mendapat komisi. Ya tinggal kita ngomong ke pabrik nanti apabila ada permintaan dari bisnis, misalnya untuk arang lewat Pak Darmawan, ya, pihak pabrik itu sudah mencadangkan komisinya. Ya aman Pak. Ya kita tinggal buat yang namanya IMF, irrevocable Master Fee Protection Agreement. Artinya apa? Fee kepada Bapak itu sudah diproteksi berdasarkan satu kesepakatan. Dokumennya ada Pak. Bisnis punya kok template-nya. Ya, nanti bisa kita share. Makanya Bapak kan sudah mulai aktif nih ikut webinar. Nanti Bapak akan diundang nih masuk ke komunitas ya, komunitas penggiat perdagangan internasional. Seperti itu Pak. Kita harapkan komunitas kita ini akan bergerak aktif untuk lebih intens ya menjaga itu tadi Pak, misalnya menjaga kepentingan dari seorang broker ya, itu harus dijaga. Broker itu mungkin harus bersertifikasi karena apa? Bapak-bapak ikut sertifikasi aja, certified, dia layak karena apa? Dia memahami proses, mulai dari proses barang itu dibuat, proses dari transaksinya, proses dari pembuatan kontraknya, syarat dan ketentuan, proses pembuatan dokumen ekspor, proses pembuatan dokumen penagihan dan pembayaran. Nah, kalau sudah certified kita bisa ngomong naik ke ini, tolong ini dijadikan yang baku bahwa untuk menjadi broker itu harus punya sertifikasi. Siapa yang punya kuasa untuk itu tentunya kelompok massa ya yang berkepentingan. Jangan sampai karena satu orang menjadi broker jadi jelek karena tidak melakukan pekerjaan broker sebagaimana seharusnya. Kenapa? Tidak ikut sertifikasi. Ya, itu sebagai satu contoh. Ya, Pak Adam ya. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lain, silakan raise up saja dan dibuka saja untuk ininya speakernya. Dengan senang hati saya akan menjawab. Silakan kalau ada lagi. Ibu Anastasia, saya ada rencana nih untuk ke Surabaya. Mungkin nanti kita bisa set waktu untuk bertemu sebentar, Ibu. Ya nanti silakan Ibu kontak ke admin, ya. Begitu Bu. Bu Anastasia monitor kan? Oke, Bu Raisul gimana? Lagi tanya lagi Bu, silakan Bu. Sepertinya cukup Pak yang tadi belum Oh, udah ada cukup. muncul Oke. pertanyaan. Jadi apa? Ibu mau bikin sambal atau mau bikin acar? Ingat Bu, acar cabai juga laku loh Bu di luar. Ya itu sebagai bahan apa? Kondimen untuk bikin salad. Ya, nggak kepikir kan sama kita Bu ya. Tapi ternyata ada Bu yang cari acar acar cabai. Kalau kalau makanan seperti itu tuh harus berarti kayak harus sesuai dengan persyaratan kan Pak? Kayak tadi harus dicuci, terus harus memenuhi standar begitu kan Pak? Nah Nah, itu iya. Mhm. harus harus ada orang yang meninjau gitu Pak? Jadi gini, pasti akan ada yang meninjau Bu ya. Apalagi misalnya produk itu harus produk yang apa? Pasti kalau negara-negara dituju tadi misalnya kita kirim ke negara tempat kuliahnya anaknya Pak Darmawan kan, pasti dia lihat nih halal nggak, prosesnya halal apa enggak, ya kan? Meskipun ini kan tumbuhan, ya tumbuhan sih tumbuhan Bu, tapi apakah kemasannya itu halal apa enggak, bahan untuk bikin kemasannya, ya kan? Proses penyiapan pengemasan daripada barang itu halal apa enggak, sebaiknya itu juga disiapkan, ya. Karena itu akan sangat membantu bahwa proses ini mungkin sudah mengikuti HCCP misalnya kan, atau good manufacture proses, ya kan, sudah sesuai. Nah, itu semua ada yang mengerjakannya. Di sini ada BPOM kan. Ikuti aja Bu. Ada ketemu nanti bisa lah nanti ada kesempatan kita bicarakan khusus mengenai topik ini ya Bu Roysul ya. Artinya itu bisa.
Dan kenapa? Ya sudah umum ada dilakukan di sini. Tapi yang paling penting selain kita mengikuti aturan untuk mengerjakan itu, memproses di Indonesia, kita juga akan tanyakan kepada pihak bayar di luar sana yang Anda butuhkan apa saja sih, sertifikasi apa saja sih yang dibutuhkan. Nah, seperti itu Bu Resul ya. Jadi kita bisa bahas lebih lanjut. Gitu Bu Resul. Ya, Baik, Pak. berproses Bu. Terima kasih. Nah, ya sama-sama Bu Resul. Oke, teman-teman ada lagi? Jadi mengingatkan ya teman-teman nanti di tanggal 22 ya hari Kamis kita ada lagi format bentuknya mungkin dalam bentuk podcast ya, talk show. Itu akan bicara lebih mungkin mengarahkan kepada teman-teman yang memasuki masa purna bakti. Gimana sih memanfaatkan peluang yang ada, ya kan? Memanfaatkan dana purna bakti menjadi tidak sia-sia, akan bisa menjadi lebih bermanfaat, ya. Nah, tujuannya ke sana. Jadi tadi menanyakan Pak, kalau webinar gratis tujuannya itu kita share, ya. Kita melihat peluang. Kami juga mencari peluang, ya. Peluang-peluang apa? Nah, peluang-peluang ini kita share, ya. Kita open. Ya, kalau kita cuman lakukan itu secara one on one, ya, face to face kan nggak ada manfaat yang banyak. Tapi kalau kita lakukan secara terbuka melalui mekanisme ataupun media webinar ini, kami berharap ini akan lebih banyak pihak ataupun stakeholder yang terlibat, dan pasti juga pemikiran idenya juga akan lebih besar, ya. Kira-kira begitu teman-teman. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita close untuk webinar hari ini. Tadi saya mohon maaf saya masuk agak terlambat, tapi saya senang dan sangat berterima kasih ada banyak masukan dan pertanyaan yang bisa menjadi bahan untuk koreksi kami, dan juga bisa menjadi bahan untuk pengembangan, ya, pengembangan ekosistem perdagangan internasional di lingkungan bisnis Indonesia. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat buat kita semua. Oke, sampai jumpa. Kita ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya.